Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Nur Hidayah dari Prodi D3 Farmasi tingkat 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskuler. Kardiovaskuler terdiri dari dua suku kata, yaitu ada kardiak dan vaskuler. Kardiak yang berarti jantung dan vaskuler yang berarti pembuluh darah. Jadi, sistem kardiovaskuler ini menjelaskan tentang sistem peredaran darah atau pembuluh darah pada jantung. Fungsi dari sistem ini yaitu untuk mengangkut oksigen, nutrisi, atau zat-zat lain untuk didistribusikan ke seluruh tubuh, serta membawa bahan-bahan hasil akhir metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Fungsi lain dari sistem ini yaitu untuk mengeluarkan sisa zat metabolisme seperti karbon dioksida melalui paru-paru, dan juga berfungsi untuk menyalurkan hormon ke seluruh tubuh. Organ pada kardiovaskuler ini ada jantung, pembuluh darah, dan ada juga darah. Jantung itu merupakan alat vital utama pada sistem kardiovaskuler yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Pada jantung terdapat dinding jantung atau perikardium. Perikardium ini terbagi menjadi 3 lapisan. Ada epikardium lapisan terluar, ada miokardium lapisan tengah, dan ada endokardium lapisan terdalam. Pada jantung ini terdapat 4 ruangan yang terbagi menjadi 2 atrium dan 2 ventrikel. Atrium terbagi menjadi 2, yaitu ada atrium kiri dan atrium kanan. Atrium kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru, sedangkan atrium kanan yang berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Terus ada juga ventrikel. Ventrikel ini terbagi menjadi 2, ada ventrikel kiri, ada ventrikel kanan. Ventrikel kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan ventrikel kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Pada jantung ini terdapat katup. Katup berfungsi untuk menjaga aliran darah mengalir ke satu arah. Katup ini terbagi menjadi 4. Yang ke-1 ada katup tricuspidalis yang berfungsi untuk mengatur aliran darah antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Terus yang kedua ada katup pulmonal yang berfungsi untuk mengatur aliran darah pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Terus yang ketiga ada katup mirta yang berfungsi untuk mengalirkan darah yang ke oksigen dari paru-paru mengalir dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Dan yang terakhir ada katup aorta yang berfungsi untuk membuka jalan bagi darah yang kaya oksigen untuk dilewati dari ventrikel kiri ke aorta. Organ pada sistem kardiovaskuler yang kedua yaitu ada pembuluh darah. Pembuluh darah ini terbagi menjadi 3. Ada arteri, ada vena, dan ada kapiler. Arteri itu berfungsi untuk membawa darah yang kaya oksigen dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Yang kedua ada vena. Vena ini berfungsi untuk membawa darah yang minim oksigen dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Dan yang ketiga ada kapiler yang berfungsi untuk menghubungkan arteri terkecil dengan ventrikel terkecil. Organ yang ketiga yaitu darah. Darah ini merupakan komponen terpenting dalam sistem peredaran darah. Darah ini berfungsi untuk pembawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Darah ini terbagi menjadi 4. Ada plasma darah, ada sel darah merah atau eritrosit, ada sel darah putih atau leukosit, dan ada juga keping darah atau trombosit. Yang terakhir ada gangguan pada sistem peredaran darah. Contohnya seperti stroke. Stroke ini disebabkan sangat beda-beda. Ada yang diakibatkan oleh ada gumpalan darah pada pembuluh darah di otak, ada pembuluh darah di otaknya pecah, ada juga tekanan darah tinggi. Gejala stroke bisa berupa dari salah satu kedua lengan, rasa lemah, kesulitan saat berbicara,
dan cara pencegahannya yaitu berhenti merokok, batasi makanan berlemak, olahraga secara rutin, dan konsumsi banyak serat. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahpahaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.